Video ini adalah lanjutan dari pembahasan kita kemarin. Jadi tanpa perlu intro lagi, maka mari kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan utamanya. Seperti yang kita ketahui, pada video yang sebelumnya, kita pun sudah membahas sama-sama bahwa salah satu kemungkinan cerita dan juga salah satu cara yang mungkin saja bisa digunakan oleh Gojo Satoru untuk bisa bangkit kembali adalah dengan cara menggunakan Meaningful satu mata. Di mana secara singkat, Gojo akan menukar kekuatan dari mata kanannya supaya dirinya bisa bangkit satu kali lagi, entah itu sebagai manusia ataupun malah sebagai makhluk kutukan pendendam. Nah, berdasarkan hal itu, maka pada video hari ini, kita pun akan membahas lebih dalam lagi mengenai kemungkinan cerita yang lainnya tentang siapakah orang yang datang itu dan juga bagaimana cara orang itu bisa bangkit. Mengingat masih ada beberapa kemungkinan lain yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dan juga beberapa pendapat lainnya yang muncul pada kolom komentar kami. Di mana di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana jika ternyata penyihir yang baru saja datang ini dan juga penyihir yang baru saja membuka teknik Domain Expansion ini ternyata adalah Kenjaku. Mengingat proses kematian dari Kenjaku sama sekali tidak diperlihatkan dengan sangat jelas. Karena tepat ketika kepala dari Kenjaku sudah berhasil ditusuk oleh Yuta, maka pada panel yang sama itu, Shin pun tiba-tiba saja seketika langsung berpindah menuju ke dalam pertarungan yang lainnya. Nah, kami yakin untuk pendapat yang pertama ini pasti banyak sekali yang tidak setuju. Karena pada dasarnya, GG Akutami sendiri sudah menjawab mengenai sebuah pertanyaan itu pada buku panduan karakter JJK halaman yang ke-75. Di mana pada kesempatan itu, GG Akutami pun mendapatkan sebuah pertanyaan dari para pembacanya yang bunyinya seperti ini. Yaitu, apakah mungkin Kenjaku bisa menggunakan tubuh dari Gojo dan juga mengambil alih tubuh dari Gojo Satoru? Maka di momen yang sama itu jugalah, GG pun langsung menjawabnya bahwa tidak mungkin Kenjaku bisa mengambil alih tubuh dari Gojo. Karena sudah jelas dirinya tidak akan pernah bisa mengalahkan Gojo dan juga tidak akan pernah bisa membunuh Gojo. Nah, walaupun jawaban dari GG Akutami itu sangat tegas, tapi faktanya ada satu buah hal yang harus kita garis bawahi. Yaitu, Kenjaku tidak bisa menggunakan tubuh dari Gojo karena dirinya tidak bisa membunuh Gojo Satoru. Yang artinya, jika Gojo sudah mati karena dibunuh oleh Ryomen Sukuna, maka secara otomatis Kenjaku pun masih memiliki sebuah kemungkinan besar untuk dapat masuk ke dalam tubuh dari Gojo. Karena pada dasarnya, syarat untuk dapat melakukan perpindahan tubuh dari Kenjaku adalah sebagai berikut. Pertama, tubuh dari targetnya tidak boleh hancur. Dan yang kedua, targetnya harus memiliki energi kutukan alias bukan benda mati. Jadi selama kedua persyaratan itu terpenuhi, maka dia pun bisa berpindah kemanapun dan juga ke tubuh siapapun. Nah, kesimpulannya, walaupun secara pribadi kami kurang setuju dengan pendapat yang pertama ini, namun dasar pemikiran dari pendapat yang pertama itu ternyata cukup masuk akal. Kemudian pendapat yang keduanya, bagaimana jika ternyata karakter yang baru saja muncul itu dan juga karakter yang membuka teknik Domain Expansion-nya itu ternyata adalah Yuta Okutsu. Mengingat sejauh ini, orang yang paling mendekati kemampuan dari Gojo Satoru itu sendiri di dalam hal penggunaan teknik kutukan dan juga di dalam hal kapasitas energi kutukan adalah Yuta Okutsu. Sehingga tidak heran jika tepat ketika pada halaman itu, Yuta sudah mengucapkan sebuah kalimat singkat, yaitu Domain Expansion. Maka di saat yang bersamaan, Sukuna pun seketika langsung menganggap bahwa orang yang baru saja datang ini ternyata adalah Gojo Satoru itu sendiri. Sejujurnya, pendapat dari para penonton tentang poin yang kedua ini sebenarnya sangatlah menarik sekali. Karena pada dasarnya, terdapat satu buah gambar bocoran palsu dari para fans yang kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Di mana pada halaman itu, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa Yuta yang sudah disembuhkan akhirnya mampu datang lagi untuk dapat membantu Yuji. Lalu tanpa pikir panjang, Yuta pun langsung menembakkan satu buah teknik Hollow Purple yang telah ditiru dari Gojo Satoru, tentunya dalam versi yang jauh lebih kecil. Nah, jika pada akhirnya satu buah gambar bocoran panel palsu ini ternyata malah menjadi kenyataan, maka sangat wajar sekali jika pada akhirnya Sukuna pun sampai menganggap bahwa Yuta yang baru saja datang ternyata di mata Sukuna adalah seorang Gojo Satoru itu sendiri. Ya, walaupun lagi-lagi untuk kemungkinan yang kedua ini sangatlah kecil sekali terjadi. Mengingat seperti yang kita tahu bahwa saat ini Yuta masih belum bisa disembuhkan setelah tubuhnya ditebas oleh Sukuna. Kemudian kita masuk ke dalam kemungkinan yang ketiga sekaligus kemungkinan yang terakhirnya, yaitu bagaimana jika ternyata orang yang baru saja mengucapkan kalimat ini
Dan juga membuka teknik domain expansion-nya adalah Yuji Tadori itu sendiri. Karena pada halaman ini, Yuji lah orang terakhir yang diperlihatkan mampu melukai tubuh dari Romance Sukuna dan juga merobek perut dari Sukuna dengan menggunakan cakarnya. Ditambah, Yuji pun juga baru saja menggunakan dari pukulan petir hitamnya. Yang artinya, output energi kutukan dari Yuji dan juga konsentrasi dari Yuji Tadori saat ini sedang meningkat. Jadi bukan sebuah hal yang mustahil jika pada akhirnya Yuji lah orang yang mampu membuka teknik domain expansion-nya itu sekaligus membuat Sukuna menjadi sangat terkejut. Nah, jika memang begitu, maka sudah pasti hantu dari Gojo yang berhasil dilihat oleh Sukuna itu ternyata hanyalah halusinasi dari Sukuna saja. Mengingat seperti yang kita ketahui bahwa Yuji memiliki kekuatan manipulasi memori. Walaupun kenyataannya hal itu digunakan secara tidak sengaja alias digunakan secara kebetulan. Contohnya adalah ketika Yuji bertarung melawan Todo, di mana di dalam pertarungannya itu memori dari Todo seketika langsung menjadi berubah. Hingga Todo pun sampai menganggap bahwa mereka berdua adalah sahabat, bahkan sampai dengan saudara. Padahal kenyataannya mereka berdua baru saja bertemu dan juga mereka berdua baru saja mengenal. Contoh selanjutnya adalah ketika Yuji sedang bertarung melawan Choso, di mana pada momen yang sama itu Choso pun tiba-tiba saja bisa mendapatkan sebuah ingatan yang baru. Karena di dalam ingatan yang barunya itu, Yuji, Choso dan juga saudaranya yang lain nampak sedang makan bersama. Padahal faktanya, Yuji dan juga Choso sama-sama baru mengenal satu sama lain. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika kemunculan dari Gojo Satoru ini ternyata hanyalah halusinasi dari Sukuna saja. Mengingat di dalam pertarungannya ini, Sukuna sudah mulai kelelahan, serta tubuhnya pun sudah terluka dengan sangat parah akibat diajar oleh Yuji secara terus-menerus. Atau sederhananya, karena Sukuna saat ini sudah mulai terpojok, maka Sukuna pun justru malah merasakan bahwa kekuatan dari Yuji sekarang sudah sama seperti kekuatan dari Gojo. Sehingga ketika Sukuna sekarang diajar habis-habisan oleh Yuji Tadori, maka orang yang dia ingat justru malah Gojo Satoru itu sendiri. Ya, apapun yang terjadi nantinya, yang jelas menurut kami pribadi, kalaupun Gojo saat ini masih bisa bangkit lagi, maka kemungkinan besar itu adalah berkat bantuan dari Shoko dan juga bantuan dari Utahime. Mengingat pada chapter yang ke-236, Gojo sendiri pernah berkata seperti ini ketika dirinya berada di dalam limbo atau ketika dirinya berada di dalam bandara. Yaitu, aku serahkan sisanya kepada Shoko Ieri. Yang artinya, bisa saja Gojo sudah tahu mengenai sehebat apa kekuatan sebenarnya dari Shoko. Sehingga dia pun jadi sangat percaya bahwa dengan bantuan dari Utahime dan juga bantuan dari Ui Ui, maka tubuh dari Gojo Satoru yang sebelumnya sudah terpotong menjadi dua bagian, sekarang seharusnya masih bisa disembuhkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai breakdown dari chapter 260 kemarin. Salah satunya adalah kekuatan baru dari Aoi Todo, yaitu CT Boogie Woogie versi 2.0. Di mana pada halaman itu kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa tangan dari Todo yang sebelumnya sudah sempat rusak dan juga sudah sempat terputus akibat terkena tarik CT dari Mahito, sekarang ternyata sudah digantikan dengan sebuah alat dari metal yang disebut dengan Vibra Slap. Oh iya, buat kalian yang lupa ataupun belum tahu, Vibra Slap adalah sebuah alat musik perkusi yang dimainkan dengan cara diketuk. Di mana di dalam satu kali ketukan, alat musik Vibra Slap yang berasal dari bahan tulang biasanya akan mengeluarkan suara sebanyak 10 sampai dengan 20 kali. Sedangkan untuk alat musik Vibra Slap yang dibuat dari bahan metal seperti tangan dari Todo, maka di dalam satu kali ketukan, dia pun bisa menghasilkan suara sebanyak 20 sampai dengan 30 kali. Bahkan jika ditambahkan dengan efek reverb, maka di dalam satu kali ketukan, Vibra Slap mampu menghasilkan suara alias menghasilkan dentuman hingga sampai dengan 50 kali. Itulah yang membuat kekuatan dari Aoi Todo sekarang justru malah berhasil meningkat dengan sangat pesat sekali. Mengingat ketika tangannya masih utuh, Todo dulu hanya bisa menggunakan atau memindahkan satu buah benda sebanyak 1 kali di dalam 1 detik, atau 1 kali perpindahan di dalam 1 kali tepuk tangan. Sedangkan dengan menggunakan alat bantu berupa Vibra Slap ini, Todo pun sekarang bisa berpindah atau memindahkan benda lain sebanyak 50 kali di dalam 1 detik. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika pada chapter 260 kemarin, Sukuna pun jadi terlihat kewalahan sekaligus terlihat kebingungan. Karena pada dasarnya, kekuatan CT terbaru dari Todo ini memanglah sangat merepotkan sekali.
Nah, itulah semua poin pembahasan singkat mengenai prediksi dari chapter 261 besok dan juga mengenai kebangkitan dari Gojo Satoru. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.